Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi resmi menggandeng aktivis perempuan dari komunitas kreativitas perempuan Indonesia Maju untuk memberantas judi dan pinjaman online di Indonesia. Menkominfo menyebut peran para ibu penting dalam menyadarkan masyarakat akan bahaya judi daring. Berantas candu judi online yang meresahkan banyak keluarga Indonesia, Kementerian Kominfo memperkuat kolaborasi berantas judi online dengan bekerja sama dengan Organisasi Kreativitas Perempuan Indonesia Maju. Menkominfo menilai para perempuan memiliki peran penting dalam memutus rantai candu judi online yang sudah menyasar anak-anak, salah satunya dengan memberikan literasi dan edukasi bahaya candu judi online bagi keluarga Indonesia. Dalam banyak kasus perempuan dan anak-anak yang menjadi anggota keluarga yang dirugikan akibat candu judi online, Kominfo meyakini dengan gerakan ini bisa memperkuat dukungan bagi banyak perempuan Indonesia untuk saling mendukung menyuarakan berantas judi online. Yang pasti Kominfo sangat serius dalam pemberantasan judi online. Jadi Kominfo ibaratnya sudah sampai titik point of no return, nggak ada jalan mundur. Kita udah isinya cuma maju atau maju terus. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komunitas Kreativitas Perempuan Indonesia Maju Restianti turut mendeklarasikan petisi berantas aktivitas judi online dan pinjaman online ilegal. Kedua tindakan ini sangat merugikan masyarakat dan negara, khususnya bagi masyarakat ekonomi menengah bawah. Melihat hal tersebut, kami merasa bahwa perlu tindakan yang tegas dan serius untuk benar-benar membasmi seluruh kegiatan judi online dan juga pinjaman online. Tangkap bandar judi online dan blokir semua rekening penampungan hasil judi online dan pinjaman online ilegal. Tegakkan hukum seadilnya agar supremasi hukum berjaya di negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Kita bergeser ke informasi lainnya pemirsa. Staf ahli bidang diplomasi ekonomi Kemlu Dindin Wahyudin mengatakan Indonesia akan menjadikan Bandung Spirit sebagai fondasi untuk melanjutkan keberhasilan dalam membangun kerjasama Indonesia dengan negara-negara Afrika di masa depan melalui pelaksanaan Forum Indonesia Afrika kedua yang akan berlangsung pada bulan September mendatang. Kementerian Luar Negeri mengatakan Indonesia akan menjadikan Bandung Spirit sebagai fondasi dalam pembangunan kerjasama dengan negara-negara Afrika yang akan diwujudkan melalui pelaksanaan Forum Indonesia Afrika kedua pada tanggal 1 hingga 3 September 2024 di Bali. Staf ahli bidang diplomasi ekonomi Kemlu Dindin Wahyudin dalam pengarahan media secara daring yang diadakan Forum Merdeka Barat 9 di Jakarta mengatakan, istilah Bandung Spirit pada Konferensi Asia Afrika merupakan sebuah konferensi antar benua yang digelar di Bandung pada tahun 1955 dan menuai sukses dengan mempromosikan perdamaian dunia dan kerjasama antar negara. Pada Forum Indonesia Afrika kedua 2024 nantinya, Indonesia ingin menjadikan semangat konferensi Asia Afrika tersebut sebagai fondasi untuk melanjutkan keberhasilan dalam membangun kerjasama Indonesia dengan negara-negara Afrika di masa depan. Beberapa kerjasama yang akan diprioritaskan dalam forum tersebut antara lain, kerjasama dengan transformasi ekonomi, energi, pertambangan, ketahanan pangan, kesehatan, dan pembangunan. Bandung Spirit akan menjadi fondasi IAF kedua dalam membangun kerjasama berkelanjutan yang bermanfaat bagi Indonesia dan Afrika. IAF kedua juga akan menjadi Road to Platinum Jubilee, peringatan konferensi Asia Afrika ke-70 yang akan diselenggarakan pada bulan April 2025. IIF 2024 menargetkan kehadiran 28 kepala negara serta 800 peserta yang mewakili pemerintah, organisasi internasional dan regional serta pengusaha dari Indonesia dan Afrika. Adapun hasil konkret yang ingin dicapai antara lain perjanjian antara pemerintah atau G2G, kesepakatan bisnis G2B maupun B2B, dan Grand Design Pembangunan Indonesia dengan Afrika termasuk dengan negara-negara ketiga atau disebut Triangular Cooperation. Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat total wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada semester 1 2024 mencapai 6,4 juta kunjungan. Angka ini menjadi yang tertinggi sejak tahun 2020.
Dalam rilis BPS 1 Agustus 2024, Badan Pusat Statistik melaporkan sebanyak 997.258 wisatawan mancanegara datang ke Indonesia melalui pintu masuk utama Bandara Internasional, Pelabuhan Internasional, dan pos lintas batas. Sedangkan sebanyak 171.730 wisatawan masuk melalui pintu masuk perbatasan darat dan laut. Dengan demikian, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Juni 2024 mencapai 1,16 juta kunjungan atau meningkat 2,05% secara bulanan dan naik 9,99% secara tahunan. Dalam kesempatan itu, PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, secara kumulatif total kunjungan Wisman sepanjang semester 1 2024 sebanyak 6.413.201 kunjungan. Jumlah ini naik 21,02% dibanding periode yang sama tahun lalu dan menjadi kunjungan Wisman yang tertinggi sejak 2020. Kunjungan Wisman ini didominasi oleh Wisman berkebangsaan Malaysia sebanyak 188.340 orang, Singapura 157.090 orang, dan Australia sebanyak 144.100 orang. Secara kumulatif, sepanjang semester 1 2024, total kunjungan Wisman mencapai 6.413.201 kunjungan, atau meningkat sebesar 21,02% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023. Total jumlah kunjungan Wisman pada semester pertama tahun 2024 ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2020. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.